Hai semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra itu apa sih sebenarnya? Sosiologi sastra seringkali didefinisikan sebagai salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi dalam kemasyarakatan. Itu menurut Darmono. Sedangkan menurut Yanuar, sosiologi sastra adalah membicarakan tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. Lalu, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Ada nggak sih batasan-batasan karya sastra di sosiologi sastra ini? Sebelum masuk pada pembatasan itu, sosiologi sastra itu kan menekankan pada sastra dan sosiologi. Berarti dalam objek kajiannya itu pasti ada pembatasannya. Masyarakat sendiri pun ada batasan dalam pengkajiannya. Seperti apa itu batasan-batasan? Kan kalau dilihat dari sosiologi sastra bermasyarakat, itu kan kita sebagai objek. Nah, kenapa kita harus dibatasi buat membentuk? Pembatasannya itu kan pada yang berkarya, bukan pada masyarakatnya. Masyarakatnya sebagai objeknya. Objek penelitian pada penulis yang mau menuliskan. Studi sastra ini dalam sosiologinya itu mengenai pada lembaga-lembaga dan proses sosial pada masyarakat yang berusaha untuk meneliti masyarakat itu seperti apa, cara masyarakat bertahan hidup, cara masyarakat berkomunikasi, budaya pada masyarakat itu seperti apa. Oke, kalau meneliti gitu kan berarti kan harus ada metode atau teknik gitu lah. Nah, itu gimana kita sebagai sastrawan, kita sebagai sastrawan itu metodenya apa? Ya, menurut Anda bagaimana? Kan metode kan ada dari beberapa kayak tadi yang artinya menurut dari Yanuar sendiri ada beberapa metode. Menurut Swingwood, beliau itu memandang adanya dua corak penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama itu penyelidikan yang bermula dari lingkungan sosial untuk masuk kepada hubungan-hubungan sastra dan faktor di luar sastra yang terbayang dalam karya sastra. Oleh Swingwood, cara seperti ini disebut sosiologi sastra. Pendidikan ini terlihat pada faktor sosial yang menghasilkan karya sastra pada masyarakat tertentu. Yang kedua, pendidikan yang menghubungkan struktur karya sastra kepada genre masyarakat tertentu. Cara kedua ini dinamakan sosiologi sastra juga. Nah, dari ini tuh ada paradigmanya. Paradigma itu. Nah, menurut Anda bagaimana paradigma itu dalam pernyataan saya tadi? Langsung itu tidak Menurut dalam paradigma studi sastra menurut Anda apa? Menurut Mama, Paradigma studi sastra. Kalau dalam paradigma studi sastra, sosiologi sastra terutama sosiologi karya sastra dianggap sebagai perkembangan pendekatan mimetik. Nah, pendekatan mimetik itu sendiri adalah kajian sastra yang menitik beratkan terhadap karya
sastra dengan kenyataan di luar sastra. Berarti kan realitas kehidupan dalam masyarakat itu sendiri kan. Contohnya, kalau dihubungkan dalam karya sastra sendiri, mitos termasuk nggak? Mitos apa dulu? Misalnya mitos apa ya? Mitos kalau keluar malam nggak boleh. Itu termasuk Nyapu malam-malam nggak boleh katanya. pewaler atau mitos itu? Pewaler, bahasa Jawanya itu kan pewaler. Itu kan ya mitos, kepercayaan. Iya. Orang tertentu bukan kuno itu. Iya. Legenda, berarti legenda itu juga masuk. Apakah legenda itu termasuk realitas? Ya, Yang terjadi dalam legenda itu apakah realitas? kan bisa jadi. Enggak. Kalau bisa jadi apakah Anda melihatnya? Enggak. Oh, enggak. Maling kundang ada batunya. Kan belum tentu itu. Tidak, lah ceritanya yang membawakan siapa? Pada main kundang itu. Ada batunya, dia sujud itu. Tapi kan apakah dari batu itu bisa ngomong sendiri dengan dulu ceritanya seperti itu? Enggak kan? Berarti contoh karya sastranya apa? Dalam realitas itu kan biasa dalam pandangan penulis tentang kegiatan masyarakat, budaya masyarakat. Berarti kajian. Berarti kayak karya ilmiah gitu ya? Kajiannya pada. Nah kan karya ilmiah kan dari itu, dari masyarakat asli. Tapi kalau dihubungan dalam itu nih, nggak ada yang dari masyarakat. Ini kan menitik beratkan pada realitas. Iya, berarti realitas yang terjadi dalam masyarakat. Ya berarti kan kajiannya kan karya ilmiah. Ya bisa. Contohnya apa sih? Contohnya apa? Kalau itu karya ilmiah. Contoh dalam masyarakat itu apa? Ya kan karya ilmiah kan kita bisa menyelidiki apa masyarakat di suatu suku gimana, terus adat-adatnya kayak apa gitu kan, itu nanti dalam bikin lain. Tidak semuanya tertuliskan atau terkaryakan itu termasuk karya ilmiah. Kajian budaya itu belum tentu masuk dalam ilmiah. Tapi prosesnya ada keilmiahan. Oke. Legenda itu sebenarnya bukan realitas dalam masyarakat, itu hanya gugon tumbon mulut ke mulut yang tersebarkan dan kemudian dituliskan, dan itu pun juga termasuk karya tapi bukan realitas. Karya sastra, contoh karya sastra dalam sudut pandang sosiologi sastra menurut Anda apa? Contoh karya sastranya? Novel apa? Asuhan. Itu bercerita tentang apa? Karyanya siapa juga itu? Karya Abdul Muiz ya, menceritakan tentang mengenai kehidupan kaum pribumi dalam pergaulannya dengan orang-orang Eropa. Jadi bagaimana kehidupan orang dulu bersama pribumi, terus kecampuran budayanya seperti itu. Selain itu juga ada Siti Nurbaya. Ya, dari Berarti kan ini perspektif sosiologi sastra itu memandang karya sastra, selain itu juga memberikan gambaran bahwa sosiologi sastra itu memiliki bermacam-macam karya. Iya betul. Dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Betul. Jadi tidak hanya mengkaji pada masyarakat. Lalu
Menurut pandangan Plato juga, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang ada di dunia gagasan. Nah, dunia gagasan itu mengenai manusia, semua manusia itu ada di dunia, adalah tiruan dari dunia gagasan tersebut. Terus, maka ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai gagasan tersebut, misalnya menggambarkan meja, pohon, kursi itu hanyalah gambaran tiruan dari sebuah tiruan. Nah, sedangkan menurut muridnya Plato, Aristoteles itu mengatakan bahwa pencipta lebih tinggi, sedangkan tadi Anda mengatakan semua itu hanyalah tiruan. Iya. Tiruan dari siapa? Sedangkan kedudukan pencipta itu lebih tinggi. Manusia itu kan juga bisa mencipta. Iya. Tiruan dari pikiran manusia sendiri. Dari gagasan tersebut. Nah, yang nyata itu kan secara mutlak hanya yang baik, dan derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Itu menurut Ferdinus di buku Tahu halaman 220. Dunia empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, hanya dapat mendekatinya lewat mimesis. Mimesis berarti realitas. Berarti ini tiruan, berarti lewat realitas. Iya. Tapi itu sebenarnya itu pandangannya kalau Plato ki mempunyai pesan tersirat. Itu ki adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya itu dirumuskan oleh Aristoteles tadi. Dengan teori kreasi. Iya, dengan teori kreasi. Makanya kreasi itu kan gagasan sendiri ya. Kan tapi Plato itu memandang bahwasanya beliau itu merendahkan nilai karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dan tiruan. Nah iya, tapi kan tersiratnya dari gagasannya Plato itu kan ini memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Terus makanya disimpulkan oleh Aristoteles dalam teori kreasi. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dan sekaligus, karena dunia itu merupakan konstruksi perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata. Penyair itu menciptakan kembali kenyataan, maka menurut Aristoteles nilai karya seniman lebih tinggi dari karya seorang tukang dalam karya seniman pandangan. Tiruan itu pengetahuan aku. Jadi Aristoteles dan Plato itu sebenarnya bertentangan pandangan. Iya memang berbeda pandangan. Berarti teori Plato dengan Aristoteles itu masuk ke objek kajian sosiologi sastra. Iya. Karena di situ membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dan hubungannya dengan kenyataan. Dalam masyarakat. Seorang sastrawan tidak
boleh mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Agar karyanya dapat diterima masyarakat, maka sastrawan perlu mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakai. Dalam berkarya sastra tidak tergantung sepenuhnya secara pasif selera pelindung atau publiknya, tetapi kemungkinan justru sastrawanlah yang menciptakan publiknya. Seringkali bahkan seorang pengarang telah menentukan siapakah calon pembaca yang dituju. Nah, ini ada sebuah contoh novel Para Priayi yang ditulis Umar Khayyam. Ini menurut Ani ditujukan kepada siapa?